Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya saya serahkan ke majelis hakim. Bidang perkara pidana PM Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 atas nama terdakwa Yuda dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Yuda, tempat lahir Karanganyar, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat di belakang BRI, agama Islam, pekerjaan serabutan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana KDRT dengan pemberatan pasal 6 dan 7. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang bernama Dr. Andres Karenia Anggraini Sarjana Hukum. Betul dia penasihat hukum saudara? Betul Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, saya membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Setelah diperiksa seorang perempuan dewasa umur 20 tahun yang bernama Adelia Prita Nanda, luka berat dengan kondisi luka memar, retak tulang, kepala pendarahan dengan luka kulit. Yang kedua, beberapa jenis luka pada nomor 1 di atas diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang berupa penamparan pada bibir kiri korban, pemukulan pada wajah bagian kanan korban sehingga menyebabkan luka memar dan terdapat patah tulang di bagian tangan kiri, retak tulang kering kaki bagian kanan, retak tulang dan pendarahan di bagian kepala serta luka kulit. Yang ketiga, berdasarkan jenis-jenis luka pada nomor 1 dan unsur-unsur luka pada nomor 2 terhadap korban dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan tangan kosong dan terhantam oleh benda tumpul. Yang keempat, bahwa semua tindakan kekerasan fisik yang terdapat pada tubuh korban dilakukan dengan sengaja. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baiklah, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Saya mengerti Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Untuk eksepsi saya serahkan kepada penasihat.
Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Pak Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang buktinya? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya silakan disampaikan barang buktinya. Berikut barang bukti yang kami dapatkan berupa ikat pinggang dan tongkat. Saudara JPU, apakah masih ada barang bukti yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Tidak ada, Pak Hakim. Selanjutnya, pada pihak terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan rohani. Saya siap memberikan keterangan, Pak Hakim. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi berupa ikat pinggang dan tongkat pel? Ya, benar, Pak Hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan penganiayaan ini? Iya, Bu. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan penganiayaan tersebut? Tidak, sebelumnya saya tidak akan melakukan penganiayaan tersebut. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan penganiayaan? Sudah, tapi tidak separah ini. Saudara, coba jelaskan kronologi saat saudara melakukan penganiayaan tersebut. Awal masa pernikahan tersebut terasa baik, namun di pertengahan dapat disebabkan karena perbedaan pendapat antara saya dan istri saya. Pak Hakim, pertanyaan kami sudah cukup. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya, Bu, saya sudah mengatakan dengan jujur dan terbuka. Berarti saat saudara melakukan penganiayaan itu benar? Iya, Bu, benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya, Bu, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan penganiayaan tersebut? Ya, saya sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan. Baik, Bapak Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Kepada JPU, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi, Pak Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi pada saudara penasihat umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Tuntutannya sudah siap, Pak Hakim. Silakan dibacakan. Tuntutannya 2 tahun 6 bulan penjara.
Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat saya, Pak Hakim. Bagaimana penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Siap, tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya saya bacakan putusan majelis hakim. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, saya sudah siap, Pak Hakim. Baiklah, pada sidang hari ini terdakwa divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Pak Hakim. Saya mengerti, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana dengan nomor 177 atas nama terdakwa Yuda dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.